dengan latar kompetisi yang jor-joran banget tuh kan jadi kayak, ya kalian gak ada mau jadi temen aku. Sedih banget nggak? Kak, Gimana sih, Kak? percintaan aku aman-aman aja sih. Aman ya? Aman-aman aja Aman. sih. Kalau lo MBTI yang kayak gini, lo gak bisa temen sama gue sih. Welcome back to podcastnya Alvin. Wuh! Gila ya, belakangan ini tuh cuaca lagi nggak bersahabat banget. Karena belakangan ini banyak banget, termasuk gue lagi nggak enak badan juga. Dan pastinya teman-teman di luar sana yang nonton podcastnya Alvin juga mungkin ada beberapa dari kalian yang juga nggak enak badan. Jadi kita sama-sama yuk kayaknya ya untuk bisa jaga kesehatan, minum vitamin, terutama vitamin D ya. Tadi bener, vitamin do with. Olahraga juga penting banget dan jangan lupa terhidrasi terus ya, minum air putih itu penting banget. But anyway, hari ini I'm super excited untuk ngobrol bareng nih sama seseorang yang cantik banget pastinya, pinter juga, suaranya bagus banget. Pokoknya dia ini multi talenta banget. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita panggil kali ya. Ini dia Keisha Valerie. Halo. Silakan duduk Keisha. Halo. Thank you for having me here. Of course. Apa kabar nih? Baik, kabarku Baik baik. ya. Agak sumeng-sumeng dikit dan Sama. kedengeran kan di suaraku. Kedengeran lagi. Iya kan, iya. emang cuacanya benar banget Lagi nggak bersahabat ya. jelek banget Parah. sih. Iya. Tapi belakangan ini berarti apa nih awalnya pas kamu nggak enak badan juga? Aku kayak tenggorokan tuh mulai agak sakit gitu, nelen. Terus tiba-tiba suka batuk-batuk, sekarang jadinya kebindeng Kebindeng. sih. Sama ya? Iya kan? Itu kenapa ya? Mungkin ada kayak penyakit khusus. Kayaknya kalau yang semua bisa nyanyi sekarang bindeng deh. Itu kayak, dia. Lu jangan nyanyi dulu, tahun Jangan- baru. Gitu. Tahan dulu suara kamu ya gitu. Iya, Save kayaknya. your voice dulu mungkin. Betul. Mungkin buat beristirahat kali ya. Iya, tapi boleh dong sebelum kita ngobrol lebih lanjut pastinya ya. Kenalkan diri kamu dong Keisha Valerie ke Oke. teman-teman podcastnya Alvin. Ke yang ini ya. Yes. Halo teman-teman, aku Hai. Keisha Valerie, biasa dipanggil Keisha. Mungkin ada beberapa dari kalian yang kenal aku dari konten-kontenku di sosial media, Instagram, TikTok maupun YouTube atau bahkan di podcastnya Bang Radit, Bernard Dika. Tapi di luar konten aku juga merupakan seorang singer-songwriter. Yes, itu dia teman-teman. Kayak keren banget gitu. Iya bangga, aku bangga. Tapi ya itulah sedikit dari aku. Alright, boleh dong tepuk tangannya dong. Gini, kalau aku tepuk tangannya gini. Oh gini, Tepuk lucu tangan ya. kecil aja, kecil. tapi iya benar-benar respect ya. Berdampak. Benar berdampak, suka banget. Iya kan? Tepuk tangan berdampak dulu ya teman-teman ya. Tapi Keisha, berarti awal mula kamu berkarir tuh apa nih? Berarti udah lama banget kan kamu Udah, sebenarnya sebenarnya kan? aku dari kecil sih aku tuh. Iya, kita tuh sama tahu. Kamu lebih enak dipanggil Vin atau Al atau Kak? Vin aja kali. Vin, oke. Vin kali ya? Oke. Jadi aku udah lama sebenarnya Vin Iya. dari kecil kan. Aku tuh dulu tuh jebolan pencarian bakat cilik. Jadi tuh dulu ada di, aku boleh nyebutin nama TV nggak? Oke, boleh, kita bebas, kita free. Oke, kita free. Dulu tuh di SCTV ada yang namanya Akademi Junior. Jadi turunannya Oke. Avi dulu tuh. Oh, I see. Jadi brandingannya mirip-mirip Avi gitu. Aku sampai 7 besar pada saat itu. Terus yang kedua kayaknya orang-orang lebih tahu The Voice Kids. Kamu The Voice Kids. Yours. Tahun Jadi berapa? pokoknya yang pertama. Oh my god. Pokoknya yang pertama. Jadi aku satu angkatan sama Bernadia, Dere, Shakira Jasmine gitu. I see. Aku. Iya. Jadi dan aku sampai ronde kedua yang battle yang dipasang-pasangin itu loh. Jadi aku tim Baby dulu. Baby Oke. Romeo. Oh, I see. Dan berarti itu awalnya apa sebelum-sebelumnya, sebelum kamu ikut pencarian bakat di TV, kamu sempat nyanyi-nyanyi dulu panggung ke panggung Iya atau sih, apa ya tapi gitu? kayak purely for fun aja sih sebenarnya. Kan aku juga les vokal dulu. Iya. Dan yang lihat potensinya tuh bahkan guru vokalnya kayaknya mama nyantai-nyantai aja, dan bahkan aku di raise dengan lingkungan yang lumayan akademis gitu. Jadi Oh, mama papa gitu. tuh backgroundnya corporate abis gitu. Jadi ya udahlah, untuk biar seimbang otak kanan otak kirinya gitu. Jadi Bener. ya udahlah, di sok nyanyi gitu kalau kamu mau gitu sih. Oh, tapi kan kamu juga YouTubers kan ya? Iya, itu it comes after. Oh, after dari kamu. Iya, rutinnya tuh setelah
si The Voice Kids itu. Oke. Sebelum-sebelumnya cuman kayak iseng-iseng upload cover aja sih dulu. Ingat nggak lagu pertama kali yang kamu cover apa? Ingat lagi? Oh my god, apa sih? Oh my god. Oh my god. Almost is never enough-nya Ariana No Grande. way. Ya kan aku udah No way. kayak R&B queen Parah, gitu, dari parah. kecil gitu. Duet sama siapa? Apa kamu Enggak, sendiri? aku sendiri. Oh, wow. Aku sendiri Oke. karena aku lagi suka R&B-an terus kayak guru vokal aku yang mengiyakan gitu kayak, "Kak, aku mau lagu ini." Yes. Oke, gitu kan aku lagi zaman-zaman riffs baru tahu Parah. riffs gitu loh. Jadi kayak almost is never enough. Wih, gila. Kebayang. Gila. Tapi yang masih kayak gitu-gitu sih, like very like oh my god, idolaku Ariana Grande gitu. Gila sih. Lucu banget. Tapi dulu tuh Almost is Never Enough tuh Tapi itu gong banget sih. gong. Kalau Itu dari gong. dulu tuh kayak template semua orang cover itu gitu. Pasti. Semua orang cover itu dan semua orang nyanyiin Iya itu di kan? panggung-panggung mall, gue inget. Iya kan, kayak Barsena, dulu kan zaman-zaman kayak gitu-gitu, Iya lagi. SoundCloud semua orang kayaknya cover lagu itu gitu. Gila. Iya Almost sih, is Never Enough sih zaman-zaman bener. gitu sih, zaman-zaman gitu kalau Terus konten pertama kamu yang kamu upload di YouTube berarti apa? Cover lagu atau sebelumnya? awalnya cover. Mm-mm. Salah satunya tuh bahkan dipakai buat audisi ke La Academia sama si The Voice Kids itu. Jadi aku gitu. nyanyi lagu-lagu Adele kayak gitu. Soul banget ya. Keren ya? Sebenarnya Keren. iya, jadi aku suka yang kayak aku suka Whitney Houston, Saving All My Love For You. Itu tuh bener-bener aku dari kecil tuh yang kayak gitu-gitu Iya. kayak like black powerhouse female artist Ngerti. yang kayak gitu-gitu. Aku Mariah tumbuh Carey dengan gitu kamu nyanyiin juga? Iya lagi, tapi album Natalnya tuh Oh, gong banget sih itu Christmas sih. is You itu Iya, ya. tapi aku dari dulu tuh memang konten-kontennya sih dari cover dulu gitu. Terus emang apa ya, gimana ya, mau dibilang apa, aku bersyukur sih Yeah. bahwa karirku agak kayak gini-gini ya gitu. Jadi dari nyanyi terus ke akademis, Yeah. terus dari itu ke konten, terus habis itu balik lagi nyanyi lagi gitu. Jadi mungkin teman-teman ada yang kenal aku dari konten vlog sekolahku. Yeah. Setelah The Voice Kids itu balik lagi ke akademis kan. Mm-mm. Terus aku menyoroti kehidupan sekolah aku di I YouTube. see. Nah, itu lumayan rame juga tuh dulu. Oh, jadi kamu nggak cuma cover-cover lagu doang, tapi juga bikin-bikin vlog juga ya? Jatuhnya Daily jadi vlog. agak ke lifestyle gitu sih. Oh. Jadi kayak tips belajar. Oh, benar. Dulu tuh aku ikut komunitas yang anak-anak yang kayak gitu, yang kayak tips belajar kayak Oh. oke, ini hari ini aku kayak gini vlogsnya kayak gitu. Tapi respon-respon orang yang mungkin tahu kamu dari cover terus sekarang terus bikin daily vlog gitu gimana? Jadinya tuh apa ya, fragmented gitu. Jadi karena ada yang kenal aku dari nyanyi, ada yang kayak nggak sama sekali, ada yang malah nggak tahu aku nyanyi, malah aku tahu kamu dari vlog gitu. Tapi akhir-akhir ini banyak kan yang tahu dari vlog sih, karena kayaknya ada komunitas, tau gak sih, komunitas studi gitu di Twitter atau apa, dan aku kayaknya rame di situ, dan aku nggak tahu kan pada saat itu. Tapi sampai sekarang sih kayak oh my god, kayak lu yang sering aku dapet ya. Ini bukan membanggakan diri. Nggak apa-apa, it's okay. Bukan. Nggak, ini bukan self-proclaim ya? Bukan. Bukan. Nggak, tapi emang apa ya, dari DM yang aku dapet tuh kayak suka bilang bahwa kangen bikin vlog, karena pada saat itu kayaknya yang Indonesian high schooler yang bikin vlog estetik tuh masih niche lah. Iya, gitu. sedikit ya, masih sedikit niche. Pada saat aku mulai. Oke, terus yang edit video kamu siapa? Oh. Kamu sendiri? Iya. Pakai aplikasi apa sih dulu? Oh my god. Jadi udah banget dulu tuh banyak banget loh aplikasi-aplikasi Bener. ngedit. Aku tuh dulu kalau yang zaman yang masih, aku tuh dulu sempat pakai handycam jadul 13 tahun yang lalu gitu. Serius? Iya, karena Pakai udah ada kan video-video? itu. Oke. Iya. Dulu pakai itu, terus ngeditnya pakai ada namanya Wondershare Filmora gitu. Oke, ya. Bener-bener, tau gak sih? Nggak tahu ya. Tapi masih bener-bener fiturnya tuh dikit banget, cuman bisa nge-split sama musik doang gitu. Iya, terus ada bener, karena nggak ada yang berbayar tuh. Mahal banget lah pokoknya pada saat itu. Viva Video juga ya? Iya, iya kan? bener, Viva Iya. Video, bener, InShot sih best. gitu. Terus kalau aku cover tuh aku pakai apa? Smule. Smule, oh my god, Smule. Kayak karaokean di Smule sih seru. Iya kan, dulu kan aku itu sama apa sih yang akapela? Yang suka yang banyak gritnya itu akapela, tau gak Tahu sih? banget, Tau terus kan? yang kayak pecah-pecah suara gitu, bukan harmoni gitu. Betul, dulu aku tuh itu banget kayak Iya. bukan. Tapi aku juga dulu Musical.ly sih. Kamu juga nggak? Aku juga. Dari Musical.ly terus ganti ke TikTok kan. Ke TikTok sekarang. Lor banget sih. Gokil. Tapi seru banget sih dulu tuh, sekedar aplikasi bisa nge-split video aja udah kayak
gue editor. Gimana sih? Iya kayak nggak ada yang tahu kan selain Nggak gue. tahu. Gitu. Gue tuh filmmaker gitu. Karena dulu gue juga suka bikin kayak misalkan video-video, entah video random aja sebenarnya, terus aku gabung-gabung, terus kayak di split-split dikit biar kesannya kayak ih gila gue filmmaker banget. Iya paham. Terus tambahin teks. Tambahin teks bener. Apalagi dulu tuh era-eranya Aulion, Indofitgram gitu-gitu kan. Indomusikgram kalau Indomusikgram. nyanyi dulu di situ. Bener. Jadi tuh era-era itu tuh kita tergila-gila banget untuk gue juga harus bisa bikin karya. Gue harus bikin video seru gitu sih. Zaman-zaman itu terus kalau di repost tuh kayak oh my god kayak made my day banget. Iya kayak itu oh my god. Kayak oh Aku my god deserve ini. dilihat banyak banget gitu kayak yes. Parah. Berarti itu udah apa ya? Jadi accomplishment tersendiri sih. Bener setuju. Iya. Apalagi dulu kan pakai hashtag like for like. Oh my god. Follow for follow. Insta F for love. F. F for F. Iya betul banget. Betul. Dulu seru banget ya. Seru banget. Sekarang kenapa sih udah gak kayak gitu lagi padahal Iya. Sekarang kayaknya agak iya deh. agak kayak gini ya. Agak bener susah. Iya, Tapi susah. sekarang tuh sempat masuk fase-fase dulu di TikTok tuh pakai hashtag FYP gitu-gitu lagi kan. Dulu tuh seru banget sih. Seru banget. Tapi biasanya kamu dapat ide-ide dari mana? Kalau ide sih emang dari otak aku sendiri. Terima kasih untuk aku. Dari otak aku sendiri. Enggak sih, aku dulu emang suka nonton cover-cover. Kalau zaman dulu itu Tori Kelly. Oh, Gong best. banget Gong kan sama Jeremy dia tuh. Passion. Jeremy Passion. Oh my god. Iya, aku Iya tuh dulu kan? aku tuh suka banget ya kalau Jeremy Passion kan dia kayak Filipino pop gitu Yes. kan. Dari situ tuh nyambungnya ke pipeline musik kayak AJ Rafael. Iya. Dan kayak gitu-gitu nggak sih? Tahu nggak So sih? I hop on a train. Yes. Love it. Yes. Love it banget. Love it. Kita love it. tepuk tangan berdampak ya. Nampak nyambung juga berarti musik Iya taste kan? kita. Tapi maksudnya kayaknya kalau yang suka nyanyi agak ke R&B-an dikit tuh pasti kayaknya apa pipeline YouTube-nya tuh ke sana. Pasti, gitu pasti. sih. Arahnya ke situ. Apalagi Terus dulu tuh. belajar pecah suara, Iya. harmoni gitu. Kamu tuh udah tahu ini gak sih? Superfruit. Aku kan kayak pernah denger ya. Tahu ya, Kak? Tahu Superfruit. Iya bener banget. Iya, Sama bener Mitch Gracie. Itu personel dari Pentatonix. Oh, mereka bikin sub. Mereka bikin Gitu. sub. Oke, Mereka berdua. oke. Terus mereka tuh suka bikin cover-cover lagu. Tapi di aransemen ulang gitu. Oh my god. You have to watch it. Itu tuh I era-era. will. Iya, Tori Kelly dan. Kayaknya aku kan enggak sih kalau nama kan mungkin aku kayak siapa ya? Iya, Tapi siapa kalau aku lihat Superfruit? videonya pasti kayak I watch this movie. Pasti. Iya, Kayaknya iya. pasti kamu pernah nonton tapi memang namanya agak lupa-lupa ya. Itu bagus banget juga. Ya era-era di situ ya kita Tapi ya. inspirasinya jadi berkutatnya di situ-situ sih. Iya, benar. Vokal kayak vokal grup mungkin. Jacob Collier sedikit. Jacob Collier. Tapi kayaknya dia gak terlalu kompleks ya untuk otakku yang biasa-biasa aja. Dia tuh jenius banget ya. Iya. Kadang-kadang aku ngeliatnya kayak, hah gak bisa. Enggak. Kurang-kurangin deh Josh. Gitu. Kurang-kurangin. Tapi YouTuber favorit kamu dulu siapa? Kalau aku salah satunya itu Superfruit. Aku suka banget nontonnya. Oke. Kalau aku sih kalau YouTuber tuh suka nontonnya yang lifestyle gitu. Oke. Tahu Bethany Mota nggak? Tahu? Itu idolaku. Oh, ngerti. Jadi tuh kayak kan aku kan suka yang semua yang disuguhkan dengan aesthetic. Iya, Itu kan aesthetic kayak pleasing banget aku sih. suka banget. Terus si Bethany Mota tuh setiap tahun bikin kayak Halloween costumes yang aneh-aneh. Terus yang DIY gitu-gitu aku suka banget lagi kayak dia tuh punya estetik tersendiri kayak kalau summer tuh misalnya sneakersnya merek apa, sneakers Converse, terus habis itu dia pakai mini skirt. Maksudnya aku jadi ngikut-ngikut kayak wow, dia bikin estetik gue juga Gue bisa. harus estetik banget Gue gitu ya. juga bisa. Terus apalagi ya kalau yang nyanyi sih emang Tori Kelly sih yang Tori cover-cover kayak gitu ya. Aku ingat banget yang Tori Kelly persis cover yang menginspirasi aku dan jelek sampai sekarang tuh adalah Tori Kelly dan Jeremy Passion yang Broken Hearted. Broken Itu Hearted sih bagus legend banget. Itu bagus banget yang di sofa. Gue agak kayak Iya kan? Iya, yang di sofa terus kayak kameranya butut banget. butut kayak menurut gue ganti kamera Iya dia tuh kayak gitu. please tolong dibersihin itu lensanya tapi bagus burem. banget. Tapi bagus banget. Oke, Ih suaranya gila. aja. Coba dong. Coba. Coba dong mau dengar. Agak maaf ya suaranya ya. Ah, Enggak tapi emang lagi agak binang jadi sama iya. jadi kayak apa ya judul Lonely, broken hearted, life's not over. Yeah, I can start again when I'm lonely. Yeah, broken hearted, it's not hurting. Thing to get over. Yeah.
That's Gak our nyangka era ya. sih referensinya sama banget. Sama Tapi banget. Oh my god, oke berarti ya dulu kamu sempat ikut ajang pencarian bakat, terus kamu ke mhm, YouTube juga. mhm. Sampai sekarang akhirnya, kamu udah ngeluarin karya kamu sendiri juga. Iya puji Tuhan. Prosesnya tuh kayak gimana sih? Ada nggak sih Lumayan lama. momen-momen yang kayak, "Gila gue pernah ngelewatin momen itu lagi." Karena Ada kalau aku banget. ada, kayak misalkan dulu tuh aku pernah lagi perform, terus mic-nya mati, terus disorakin sama Mhm. penonton, bener-bener kayak, "Wuh!" gitu pernah. Hampir dilempar sepatu juga pernah sama Demi ibu-ibu. apa? Pernah banget. Oh my god. Maaf ya. Aku tuh gitu nangis. Demi Gitu, kayak apa? gitu-gitu pernah gitu. Tapi kamu ada nggak sih kayak momen-momen kayak gitu? Ada banget lagi. Oh my god, apa sih? Pas lagi The Voice Kids. Aku spill ya. Spill seru, boleh? Sebenarnya nggak kenapa-napa, tapi Mhm, kan seperti tadi aku cerita sebelum The Voice Kids, aku pernah ikut La Academia. Nah, di mhm. situ tuh aku sampai 7 besar. Oke. Pada saat itu Instagram tuh baru banget muncul. Kayak baru, Oh, bukan muncul, baru ngehits tuh di situ kayak mhm. pada saat itu masih tukeran nomor kan. Mhm. Kalau beralih ke era-era The Voice Kids tuh orang-orang udah kayak, "Apa IG lo?" Udah mulai kayak Oh, gitu, udah udah mulai? mulai kayak gitu. Nah, karena itu, kayaknya terangkat dari cloud, Mhm. dari zaman La Academia itu followers aku agak ada lah Oke. gitu. Udah lumayan ada following-nya, dan sementara yang lain baru baru buka IG atau Mhm. baru bahkan nggak ada yang masih nggak punya, ya gitu-gitu deh. Oke. Nah, pas ikut The Voice Kids itu, aku inget banget pas audisi, blind auditions, aku suaranya bener-bener entek, bener-bener Kenapa? kayak dead gitu, karena nggak tahu, karena sakit, dan sakitnya Iya. tuh terlalu lama, sampai kan kalau audisi itu sebelum kan karena kita taping ya, Mhm. pasti kita ambil nada dulu kan, Iya. sama coach-nya gitu kan. Mhm. Nah, kita ambil ambil nada pertama itu, nada dasar itu di kayak sebuah ruangan kaca, di Oke. mana sisanya tuh nunggunya di luar gitu, dan Oke, bisa iya. lihat gitu Mhm. siapapun yang lagi ngambil nada atau latihan di situ. Ketika gue ini kan biarin main ini masih audisi, jadi masih rame banget gitu Heeh, kan. heeh. Jadi masih belum ada yang gugur gitu. Gue masuk ke ruangan itu dengan suara gue yang jelek banget dan lagi sakit, jadi tuh aku atas bawah kayak, perlengkapannya winter banget gitu loh, ngerti Oh, nggak sih? Karena yang ngerti. pakai sial, yang Iya. kayak gitu-gitu kan. Terus aku masuk kayak gini-gini, oke nada pertama, "Ah." Ketika aku mengambil nada pertama, semuanya langsung line up dan Heeh. melihat, dan kayak ruangan-ruangan kotak Iya. kaca itu semua dipenuhi oleh anak-anak yang kayak gini. Bener-bener gini. Kayak penasaran gitu Terus mereka. aku ngambil nada pertama dan sampai menyanyikan baris pertama lagu aku kan, Mhm. ketika itu aku nyanyi Serba Salah Raisa gitu kan, kayak, Oke. "Sini serba salah." Bubar cuy. Wah, Bubar cuy, ngerti bubar sih. cuy. Jadi tuh kayak, "Hah, lo bukan lawan gue," gitu kan, kesannya kan kayak gitu ya. Heeh. Terus aku kayaknya tuh agak traumatik gitu deh, karena aku kayak, Ngerti. "Oh," gitu, aku kayak, "Oh my god, Jadi kayak sedih suara banget." kamu waktu itu nge-crack Iya, berarti? karena nge-crack dan kayak emang bener-bener karena sakit lama Iya. banget dan nggak sembuh-sembuh, terus kayak ya Mmm. udah, dan di apa ya, dengan latar kompetisi yang jor-joran banget tuh kan, Mhm. jadi kayak, "Ya kalian pada mau jadi temen aku," Sedih banget gitu. nggak? Aku masih umur 13 pada Oh saat my itu. goodness. Jadi aku kayak agak sedih sih, tapi I mean, competition is competition sih, jadi Exactly. paham-paham aja sih. Bener, Tapi bener. kayak, mmm, Sedih dikit iya, ya. ada banget sih cerita-cerita kayak gitu-gitu, jadi kayak, Aduh. Tapi emang iya sih pasti ada aja. iya. Tapi kamu tuh kan, udah nyanyi dari kecil. Berarti emang pas kecil itu kamu suka nyanyi ya? Mhm, mhm, mhm. Pas ikut kompetisi itu kemauan kamu atau kayak dari orang tua, kamu ikut dia daftar gitu? Sebenarnya dapat info balik lagi dari, guru vokal aku, ada namanya Kak Mhm. Dini. Hai Kak Hai Dini, Kak, love you, Hanufis ya. Hanufis. Tapi, iya, dan dia tuh, kayak melihat potensi di Mhm. aku, dia tuh basic-nya jazz, makanya Oke. aku jazz R&B, ke Heeh, ke situ-situ arah lah. situ ya? Heeh, makanya gampang diintroduce ke sana. Tapi, di tempat les aku tuh ada, lowongan audisi yang Mhm. nggak harus ngantri. Kan Oke. kalau biasanya kan kayak kalau Indonesian Idol atau Mhm. The Voice Kids tuh pasti ngantri Iya, panjang gitu kan. bener. Dan kayaknya aku dan keluargaku bukan model yang seambis itu Heeh, gitu loh. Jadi ngerti. kayak, "Oh, kalau ada lowongan yang nggak ngantri kayak boleh gak Boleh sih?" coba nggak sih gitu Iya, ya? jadi aku kayak,
gas aja sih. Oh Makanya kan gitu. karena audisi itu kayak Mhm. tertutup, audisi tertutup ya jatuhnya. Iya. Jadi aku kayak ya udahlah ya kalau misalnya gagal nggak ada yang tahu juga gitu Bener. kan. Jadi Iya kayak juga ya. iseng gitu Iya sih. iya. Purely iseng dan kayak emang for the love of music aja dulu tuh. I see. Tapi gimana caranya kamu bisa ngebagi waktu kamu? Karena kan kamu juga bilang kamu tadi akademis banget juga Iya gitu ya. lagi. Antara karir dan, pendidikan gitu. Kamu pernah sekolah di luar negeri ya? Aku kuliahnya di luar negeri. Oh kuliah di? Aku di Belanda di Leiden. Oh Belanda, I see. Nah itu gimana tuh bagi waktunya sama karir kamu? Kalau dari dulu tuh kan baik aku agak menarik ya, Iya. menarik. Kalau dulu kan karena pencarian bakat tuh minggu aku dibagi 2 sama karantina. Oke. Jadi tuh, Senin sampai Rabu gitu aku sekolah, Mhm. terus sisanya karantina, gitu. Oh, Karantina itu oke. kayak di hotel di mana gitu, Iya. biar deket sama studio. Nah, ketika aku karantina tuh aku perlu ngerjain PR. Oh Kalau serius? kalau misalnya sumpah Kak, aku kalau misalnya kayak ngerjain kayak tugas-tugas itu kadang-kadang di-videoin gitu, kayak aku ada tugas renang gitu, terus aku videoinnya di kamar hotel Demi kayak apa? gitu. Nggak di kolam renang? Parah banget, gak bisa, Nggak boleh ya? parah banget. Udah kayak zaman-zaman Covid gitu tau gak sih, Gila ujian-ujiannya kayak sih. gitu. Jadi aku ngebela-belain yang kalau bisa ada online, Mhm. aku lakukan. Kayak gitu-gitu deh. Kalau misalnya makin ke sini kan, mmm, nggak terlalu nyanyi, jadinya agak ke konten tuh. Iya. Kayaknya kalau konten bisa manageable sih ya, Mhm. kayak karena aku bekerja sendiri, aku ngedit sendiri juga, aku yang take videonya sendiri juga pas di luar negeri itu. Jadi Iya. beberapa konten yang aku bikin dia yang lebih bite size dan udah zaman-zaman TikTok kan, jadi nggak yang zaman Iya. cover 3 Nggak menit. yang long form gini Iya, ya? nah aku udah zaman-zaman short form gitu, Mhm. jadinya lebih compact dan manageable sih pada I saat see. kuliah di luar gitu sih kalau Oh, aku. tapi pilih nyanyi apa ngonten? Lebih enak mana? Sebenarnya kalau enak konten, Heeh. kalau fulfilling nyanyi. Iya sih. Iya nggak sih? Kayaknya Paham nggak sih lo? cinta kita di music tuh udah nggak bisa, apa ya, Dibendung. dibendung, keren. Iya, terlalu Bener. berdampak. Itu berdampaknya teman-teman, itu berdampaknya. Mau era apa, sosial media, mau apa, tapi pasti akan balik lagi ke musik sih ya. Jadi kalau disuruh pilih, Kalau disuruh nyanyi dulu kali ya sekarang. nyanyi dulu. Tapi pun juga kalau ngonten kan bisa cover lagu. Betul. Kenapa Bisa. nggak bisa digabung? Iya, kita gabungkanlah passion kita dan kerjaan kita sekarang ya. Exactly. Iya, benar 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 benar. Tapi sekarang kamu lagi dekat sama siapa nih? Apakah tadi kan udah nih bahas tentang pendidikan, karir. Ada Gimana nggak tuh? percintaan nih gimana sih, Kak? Kalau Gimana sih, Kak? percintaan aku aman-aman aja sih. Aman ya? Aman-aman aja Aman. sih. Lagi dekat sama siapa sih? Sebenarnya lagi dekat sama produser sendiri ya. Iya. Itu gimana sih? Gimana sih? Yours, karena kan aku balik lagi ke dunia percilik-cilikan aku dan apa sih namanya, pencarian bakat gitu kan. Kita dulu, aku dan produserku yang namanya Kavin Sultan, Yes. kita tuh ketemunya pas DAR, tahu nggak sih DAR? Di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Kamu di atas rata. Enggak, aku yang rata-rata. Oh, kamu. Aku yang rata-rata. Jadi tuh mereka bikin musikal konser gitu, terus aku bagian kayak aktornya gitulah. Oke. Jadi kan aktornya tuh cuma 5 kayak untuk jadi kayak nge-bridge di satu penyanyi ke penyanyi yang selanjutnya. Jadi tuh dulu dari itu ada Raffi Sudirman, Tahu. ada Lyodra, ya kan, nama-nama gong lah gitu. Dan salah satunya Kavin Sultan. Jadi Iya. ketemunya pas lagi gitu, terus 9 tahun lewat collab lagu, ya udah kayak Oh. gas gitu. Akhirnya klik sefrekuensi gitu ya. Years. Tapi emang sebenarnya apa sih tipe cowok kamu tuh kayak gimana? Ada nggak spesifik atau kayak mungkin dari personal traits-nya harus kayak gini misalkan? Ada nggak? Kalau aku sih kayak lucu aja sih. Lucu ya? Humor. Komeng? Nah itu, itu sih gak sih. Iya. Itu sih gak sih. Nggak tuh ya? Tapi maksudnya iya sih humoris, kayak yang penting Humoris. sih itu sih. Sama kalau fisik tuh tinggi dan kacamata. Tapi kalau traits tuh humoris sih. Humoris itu penting Lucu banget. tuh lucu, iya. Oke. Lebih penting itu daripada romantis. Kenapa? Kayak menurut aku lucu tuh romantis ya. Oh, ngerti. Iya. Tapi Ngerti kayak misalkan harus jago main musik atau harus apa? Enggak Enggak ya? sih. Tapi rata-rata everyone that I've been with tuh yang suka musik sih. Ya karena pasti dunia kamu juga di situ iya nggak ya? sih, kalau misalnya nggak suka tuh kayak nyambungnya gimana? Iya, Kayak nggak bener. harus bermusik Iya. sih, tapi maksudnya kayak
kan nggak bisa kayak aku mendengarkan lagu yang keren terus cuma Oh, iya. kayak, ya Gitu nggak doang sih? responnya kayak, Kurang nggak sih? kok datar sih gitu Kurang ya? nggak sih? Kurang. Kurang nggak sih? Tapi kayak misalkan, dia sesuai nih kriteria kamu, tadi kan kamu bilang berkacamata, tinggi, terus humoris. Enggak humoris deng, jangan, kita ulang. Cut dulu Gue yang ya, bikin cut dulu kriteria, ya, gue cut yang dulu. lupa. Oke, dia berkacamata, tinggi gitu. Tapi dia tuh bener-bener yang kayak manusia kaku dewasa gitu yang silakan dimakan. Baku. Kamu apa kabar? Gitu Oh my nggak God, sih? serem Parah banget. sih, itu parah. Serem Tapi banget. kayak gitu gimana? Tapi ganteng banget. Ini ganteng kayak looks-nya 10 out of 10. Tapi kayak where's the flavor? Oh, there Where's you the go. flavor? Where's the flavor? Oke. Like, ya udah sih, aku kayak nggak tahu ya, kayak kalau tapi kalau di balik itu ada side yang menggemaskan atau kayak human. Jadi kayak misalnya kayak gitu tapi dia kayaknya halo dengan suara menggelegar gitu, Iya. tapi misalnya dia agak clumsy. Oke. Gitu. Aku kayak lucu juga. Ngerti. Gitu. Ngerti nggak sih? Ngerti. Ngerti nggak sih? Kayak oke, kita main gini. He's a 10. Let's go. Oke, he's a 10. Dari looks pokoknya wah kriteria kamu banget gantengnya pol. Oke. Tapi dia makan pakai kaki. Ya kan siapa tahu dia nggak bisa makan Gak pakai tangan ya bisa, kan? Nggak mungkin apa-apa. tangan nggak apa-apa ya. apa-apa. Oh, dia tetap 10 berarti menurut kamu ya? Apa-apa. Kan selalu cuci kaki sebelumnya. Oh gitu. Ya gimana makannya kan harus cuci. Gitu pakai sabun, asal pakai sabun nggak apa-apa. Gak apa-apa teman-teman. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Oke, he's a 10. Oh enggak. Tapi kalau makan gimana? Kalau makan gimana? Agak. He's a 10. Tapi dia bukan, he's a 5. Oke. Dari appearance dia 5. Tapi dia humoris banget, lucu. Terus kayak clumsy, awkward gitu. 7 atau 8 lah. 7 atau 8. 7 atau 8 lah. Oke lah. Oke lah, itu oke Itu sangat menambah menambah keinterestingan, level of interestingness gitu. Oh, nice. Ngerti nggak sih? Ngerti. Aku sekarang ngerti tipe-tipe kamu Ya maksudnya. ngerti nggak sih kalau misalnya you're a 10 tapi kalau ngomong nggak ada unsur artnya sama sekali. No ya. Kayak aku ngomongin apa ya? Iya. Bingung. Aku ngomong ke apa sih guru sejarah. Gimana sih gitu ngomong? Iya kayak ya gitu. Gitu ngerti. Oke, Iya. but he's a 10. Tapi kalau ngomong cemprengnya Masya Allah. Aduh. Kayak Keja gitu. Tetap nggak apa-apa sih, tetap 8, tetap 9. Masa Ya, sih? 8 9 lah. Tetap 8, tetap 9, padahal gue tadi ngomong he's a 10. Turun dong. Ya turun sih, tapi maksudnya ya gak apa-apa gitu. Gak apa-apa. Oh, mungkin kayak kamu. Aku nggak toleran ya sebenarnya tuh. Terakhir, he's a Oke. 10. Tapi jalannya nyamping gitu. Horizontal gitu. Horizontal gitu gimana? Horizontal gini dong. Gimana kalau jalan nyamping? Kayak pojok-pojok gitu. Pojok-pojok. Dia nggak bisa tuh jalan lurus, nggak bisa. Di mall juga kayak, oh gitu kes, gitu. Gimana? Agak 45 derajat. Iya, agak 45 derajat menuju barat daya gimana? Gitu. Gimana bu? Menjalan nyamping tuh kayak gimana? Please dong peragain gimana dong? Ada tuh kayak gitu. Gimana dong Iya. peragain? Iya, terus tangannya gini lagi kepiting. Parah banget. Coba tuh kepiting itu dimakan. Aduh, tapi baru MBTI kamu apa sih? Aku tuh INFP. Oh, hampir mirip kita. Aku INFJ. Oh INFJ. Yup. Gitu. Tapi kamu anak MBTI banget gak? Ya lagi kan aku sekolahnya psikologi. Nah, boleh dijelasin nggak INFJ itu apa sih? Sebenarnya Aku nggak ngerti loh sebenarnya, tapi aku ngikut flow. Oke, boleh. Jadi aku ngeluarin catatan. Itu dia. Tapi sebenarnya kan itu kan 12 archetype gitu kan dari paham Carl Jung. Itu adalah Oke. sebuah philosopher atau founding father-nya psikologi lah salah satunya gitu. Kan Alright. ada Freud, Yeah. ada dia. Nah, kalau yang INFJ dan MBTI itu berdasarkan itu. Tapi ya percaya nggak percaya sih sebenarnya masih jatuhnya pseudo science lah. Tapi Ngerti. kalau INFJ itu kita bisa breakdown ke 4 INFJ. Kalau I kan introvert, N intuitif gitu. Oke. Kalau F feeler Feeling. jadi Oke. perasa gitu. Terus kalau J judgmental. Tapi judgmental atau judgment gitu aku lupa. Oke. Tapi judgmentalnya bukan yang kayak oh jelek.
Apaan itu? lo Gitu nggak nggak gitu kompeten, ya? gitu. Oh, Enggak yang kayak gitu, enggak enggak sih. enggak. Kayak J itu lebih ke arah hidupnya, maksudnya dia tahu dirinya siapa, Mhm. kayak agak apa ya, lebih self assured. Oh, Jadi ngerti. dari kalau aku P kan, kita bedanya Mhm. cuma di INFP P, ya iya. kan. I kan? I atau E? Ya. Oh ya, aku juga I. Jadi kita bedanya di dirimu J, J, aku P. Kalau P itu yang P itu lebih apa? go with the flow, P itu perceive. Jadi dia Perceive. lebih ke observer gitu loh. Jadi kayak kita Oh, go with the flow, kita lebih nyantai. Kalau J itu lebih bisa mulai, kayak lebih self starter I gitu, lebih see. lebih apa ya, lebih percaya diri lah in that Jadi sense. ibaratnya kayak kamu tuh tipe yang menerima energi dari orang juga ya? Oh, Kalau J tuh gitu. biasanya yang lebih apa ya, kayak dia udah tahu apa yang dia akan lakukan. Kalau Mhm. P tuh biasanya masih, Masih kayak oh, iya iya iya, iya, masih bimbang sedikit. masih agak bimbang. Tapi kan kalau P plusnya adalah dia bisa diterima banyak banyak Benar. orang Iya biasanya. iya iya. Kalau J itu kayaknya gue udah tahu gitu. Mhm. Kadang bisa dilihat sebagai infleksibel, tapi ya tergantung orang-orang sih ya. Iya sih, Nggak tapi terlalu memang ya balik kekeh lagi, kayak itu gitu. ya pseudoscience ya, maksudnya kita Mhm. bisa percaya bisa enggak, tapi Betul. seru ya mempelajari kayak gitu ya? Seru banget lagi, aku suka nanyain gitu kalau Heeh. kalau lo MBTI yang kayak gini, lo nggak bisa teman sama gue sih. Parah, demi apa? Enggak lah, enggak Oh, lah. Tapi kan kagak. itu kan agak kayak ke zodiak-zodiakan gitu kan Iya. jadinya Nah, ya. kamu percaya zodiak nggak? Percaya-percaya enggak sih. Seru tapi. Seru, kamu apa sih zodiak? Tebak, 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 tebak. Duh, tebak-tebakan gini nih, tebak-tebakan bawa manggis lah aku yang kelemahanku ya. Tebak, Bentar tebak, ya, tebak. aku lihat dulu. Sok bisa. Coba, coba. Sok bisa. Apa ya, kamu tuh mungkin Pisces. Enggak ya? Aquarius? Tidak, tapi satu rumpun. Oh, satu rumpun. Mhm. Itu water ya? Kalau Aquarius tuh malah udara. Oh, udara ya? Mhm. Apa ya? Aku mau awas sih, aku kasih clue deh. Clue boleh? Aku zodiak red flag. Gemini. Iya, gitu kan semua orang langsung gitu kenapa? Gemini Mei apa Juni? Aku Gemini Mei sih. Gemini Mei. Emang ada bedanya ya kalau Gemini? Nggak tahu sih, aku sih nyebut aja ya. Kan ada kan maksud gue. Tapi udah bisa membedakan. Bisa. Oke. Tapi kita masih 1 bulan lah. Oh gitu. Berarti Taurus dong. Bener. Bener. Ais. Aku 18 Mei. Kamu berarti Mei? Aku 29. 29 Ini Mei. Mei. I Berarti see. dirimu tengah-tengah dong. Tengah-tengah banget. Berarti udah hampir Gemini loh sebenarnya Hampir. itu. 20 tuh udah masuk Gemini. Iya. Ah, Iya. iya ya 20 Iya, udah masuk 20. Gemini. Bener-bener kayak berarti Taurusnya udah ke Gemini Iya. gitu. Tapi jadi kayak gitu. Yes. Nah, iya, setengah red flag juga parah. Thank you. Thank you banget. Di ambang-ambang red flag gitu kayak. Dikit red flag. Tapi menurut kamu Gemini red flag-nya apa? Karena aku banyak banget loh teman Gemini yang sebenarnya aku nggak ngeliat nyantai dia. banget Iya. nggak sih? Tapi banyak yang bilang red flag-nya itu di bidang romantis. Oh, Iya romansa kan? Romansa kan. itu ya. Karena banyak katanya ya, dari aku denger kalau Mhm. cowok Gemini tuh kayak udah nggak usah gitu. Karena ngerti. kenapa? Karena kan Gemini kan udara kan ya. Heeh. Jadi tuh agak bisa ke sini, bisa ke sana gitu. Jadi Oh. nggak dilihatnya tuh sebagai kurang loyal gitu. Karena bisa main sama semua orang, bisa akrab sama semua orang, friendly sama semua Friendly, orang. iya, Itu iya. sih. Social butterfly. Iya, dilihatnya gitu. sebagai kayak lo terlalu friendly sama semua orang. Terus ada beberapa orang yang kayaknya bukan buat gue gitu. Oh gitu. Tapi kamu ngelihat itu di diri kamu nggak? Friendly sih iya, tapi Sebenarnya nggak masalah, Friendly sih iya sih, iya. ya juga sih. ya. dengan PD-nya gue gitu. Friendly sih iya. Iya, gitu. berarti iya kok aku. Tapi apa ya? Aku sebenarnya kayak sebenarnya Mhm. merasa temen aku cuma segelintir orang aja gitu. Kayak jadi Iya. lumayan private sih. Sebenarnya kalau lihat dari kakak tau big kok kakak ya. Big three gitu tau gak sih? Vin? Big Three apa sih itu? Kayak jadi tuh Sun, Moon, Oh, Rising. pernah Tau nggak dengar sih? tapi Tau nggak nggak sih? ngerti. Nggak Tapi terlalu gimana amat ya. Tapi kalau bisa dilihat dari 3 itu, yang Moon itu adalah mencerminkan jati diri sebenarnya. di dalam diri kita ya. Iya, ketika orang-orang nggak ada yang nonton gitu. Ketika kita nggak harus perform di social environment Iya. gitu lah. Iya, dan aku adalah Taurus sebenarnya. Oh, Di Moon-nya itu. Jadi kan aku sebenarnya oke. kayak menyendiri dan agak mager gitu ya. Ngerti. Ngerti gak sih kan kalau Ngerti. Taurus kan kayak apa sih kalau misalnya stereotip Taurus? Taurus tuh dia stubborn. Mm-mm. Terus dia tuh Keras kepala, ngerti mager. banget ya gue Iya ya. kan? Gue ya, aku Iya mencoba kan? untuk tapi gitu. Iya. Aku kayak gitu banget. Tanah banget ya, napak Napak nggak kita grounded banget ya teman-teman ya.
Arr. Kita membumi. Bumi, Itu dia. bumi. Iya, dan aku ngerasa aku lebih ke kayak gitu sih. Ada itunya ya. Iya, aku lebih ke kayak ya udah. Sun kamu apa berarti? Sana aku Gemini. Oh, sun kamu Gemini. Nah, risingnya itu kan persona kita. Mm-mm. Dan rising aku Leo. Makanya emang gebu-gebu sekali. Iya. Tapi sebenarnya aku tuh kayak nenek gitu. Aku sebenarnya jompo. Jompo. Aku jompo sih. Iya kan? Aku Remaja Iya. jompo itu aku banget. Iya, sama lagi. Tapi kayaknya banyak ya remaja, hampir semua ya. Kompak kok kita jombonya gitu. Iya gak sih? Iya gak sih? Kalau Taurus juga suka makan tuh. Suka, tapi nah aku agak beda. Aku tuh nggak foodies. Oh gak foodies? Tapi Enggak. lebih ke misalnya kayak fashion atau apa gitu. Fashion iya. Oke lah. Ya aku suka lah. Maksudnya suka pakai pakaian yang Atau parfum gitu. parfum aku suka Hmm. kayak gitu. Tapi kalau food kan banyak banget Taurus tuh dikorelasiin sama makanan Iya kan. bener, Kayak bener. suka banget makan apa gini-gini gitu. Nah aku tuh Iya. enggak. Mm-mm. Bahkan aku bisa seharian nggak makan. Itu juga parah sih. Nggak Oh, boleh parah ya. sekali. Nggak boleh teman-teman. gitu, nggak boleh itu. Itu nggak boleh. Tapi itu maksudnya aku nggak yang kayak nyari. Makan tuh aku buat ngenyangin aja. Ada kok yang kayak gitu. Tapi Mm-mm. kan intinya Taurus tuh kalau nggak salah kayak lebih ke memuaskan senses gitu loh. Iya. Jadi kan kalau nggak makan ya mungkin di Di pakaian sense atau di parfum ya kan yang Mm-mm. wangi atau apa. Jadi lebih lebih ke material stuff gitu. I see. Katanya ya, atau apa. Katanya gitu. Nggak tahu Well, sih. seru banget ya ngobrolnya. Tapi abis ini kita main games dulu ya, Oke, let's go. Keisha. Alright. Let's go. Jadi ada namanya 3 things. Gue bakal nanya 3 hal. Mm-mm. 3 hal kayak misalkan, Keisha 3 hal yang harus lo apa gitu. Terus nanti dijawab. Ada 3 pertanyaan, alright? Oke, Kita masuk ke 3 things. let's go. Alright, are you ready? Let's go. Let's go. 3 barang yang wajib dibawa kemana-mana. Ini ada timernya nggak kan? Enggak kok, enggak apa-apa. Oke, Santai aja. Awalnya kita kayak jawab cepet, tapi ternyata Tapi nggak jadi berhasil. pressure gitu ya. Heeh. Oke. Nggak berhasil. Jadi kita udah nyantai aja. Apa ya? Kalau 3 barang aku tuh harus selalu ada jam tangan atau sesuatu di pergelangan tangan tuh aku suka. Pantes Kayak banyak banget. kayak aku kalau nggak tuh kayak Iya. ngerasa gitu. Sama kayak aku kalau nggak ada pakai jam tuh kayak Iya nggak sih? Padahal kan jam kan telanjang. bisa, iya kayak jam kan bisa lihat di HP, Bener. bisa di pinjam dong jam lu gitu. Iya. Tapi kayak kosong kan. Iya, aku ngerasa Ngerti? kayak gitu. Terus 1, terus 2 mungkin HP ya. HP pasti ya. Iya. Karena di situ ada M-Banking. Betul, Ya karena kan? udah nggak pakai dompet lagi anak-anak Nggak muda. pakai. Kalau kamu lihat dompet aku hanya 2.000. Aku nggak pegang Tuh cash kan sama sekali. itu universal tau. Itu Iya. ada mama yang nonton dan dia selalu kayak kenapa kamu nggak pernah bawa cash gitu kan? Memang tidak zaman Wah, gitu ya. benar. Tapi bapakku juga gitu. Jadi kayak harus, Vin kamu tuh harus ambil Tapi emang cash. iya sih. Iya. At least ada kayak 5.000, 10.000 gitu. Bener. Ya. Atau Buat kayak uang ya parkir atau apa. seenggaknya 100.000 untuk seminggu. Kadang kan nggak kepake. tapi ya kalau misalnya ini agak sego dikit. Heeh. Tapi kalau misalnya ngerasa nggak sih kalau misalnya beli barang pakai Mm-mm. cash tuh kayak nggak ngeluarin duit? Enggak. Ngerti Kayak nggak sih? kayak free Gitu. gitu kan sih? Itu Mindsetnya itu udah di situ, adalah mindset gue gitu. Bener. Udah Iya. free gitu. Iya. Tapi kalau pakai Pakai QRIS tuh kayak 30.000 ya, saldo gitu. berkurang Iya. dan terpampang jelas. Bener. Gitu. Kalau bayar cash misalkan 80.000 nih Iya, kembalian kayak, 20.000. wah, aku ada dapat duit uang lagi 20.000. gitu. Iya, bener Gitu. banget. That's the mindset Bener teman-teman. banget. Oke, jadi tadi 2. Wah, tadi ya. Lagi apa ya? Aduh, Satu lagi. freak. Parfum lagi. Parfum ya. Ada parfumnya segini. Apa sih? Spill dong parfumnya. Asik. Still macam-macam sih. Kalau yang sekarang aku lagi pakai. Sebenarnya aku nggak terlalu suka yang jreng banget gitu. Jadi aku suka yang kayak kalau dipeluk tuh wangi apa ini gitu. Oh, ngerti. Jadi aku suka pakai yang kecil itu ada dari Jepang mereknya J-Scent. J-Scent. Iya, Oke. kayak aku lupa lagi namanya apa ya Jepang gitu. Tapi yang pokoknya yang skin scent gitu aku suka. Sama yang kedua aku suka pakai Diptyque Le Papier. Oh, Diptyque iya sih lagi. Yang ini Le Papier banget. itu wanginya seperti nasi yang baru di steam gitu. Baru keluar dari rice cooker. Aku suka yang aneh-aneh kayak gitu, tau gak sih? Kok gitu ya? Aku parfumnya ada yang rasa taro, Taro. ada yang wangi taro, bener-bener taro, kue taro? talus gitu loh, tau Oh, gak sih? gitu. Wanginya bener-bener kue talus gitu aku ada. Oh my god. Aku suka yang aneh-aneh gitu. Ih, seru banget. Kamu bawa nggak yang wangi nasi steam? Enggak lagi, enggak mau. Ya gue penasaran. Di mobil ya? lagi. Iya ada sih. Gue penasaran banget. Tapi bener-bener Oke. kayak steam gitu. Oh Steam rice. gitu. Tapi kamu, oke, kamu suka yang unik-unik nih. Tapi apa?
agak parfum bau nasi gitu ya. Iya kayak bingung ya Pak, tinggal Ini nggak bisa dipakai kalau lagi Ramadan. nggak bisa, Semuanya bawanya lapar gitu ya, nggak lapar. bisa. Kayak misalkan kalau aku tuh aku suka yang musk, Oh yang yes, kayak gitu-gitu. yes, Kamu yes, apa? yes, yes. Aku ya kayak tadi, sebenarnya itu Nasi base-nya ya? adalah nasi tapi base-nya mask, ngerti Oh nggak sih? Jadi ngerti. kalau di kulit tuh masih kayak, wow, nggak kayak nasi. Nggak kayak nasi, kayak nyaman aja ya? Kayak nasi yang sudah berdiam di kulit. Nah, lebih parah ya, aduh. Lengket dong ya? Iya dong, jangan deh, ngoyodi. Nggak jadi. Tapi kurang lebih kayak gitu Iya, wanginya ya? kurang lebih kayak gitu, kayak yang natural gitu loh. Oh nice, oke, next question ya. Oke. Sebutin 3 YouTubers atau penyanyi favorit lo. Oh my god, kalau punya favorit kayaknya semua orang tahu yang Apa sih? sekarang tuh Olivia Dean. Oh! Easy to fall. Gila. Yeah. Olivia Suka Dean. banget. Kamu apa? Lagu favorit kamu Tapi apa? album barunya bagus banget. Album barunya bagus banget. Iya, men. tapi aku suka yang yang sebelum album yang ini, ada namanya album Messy, Iya. yang Ladies Room. Ih, enak banget itu groove-nya tuh kayak just Hmm. protect and overstep and know I don't have to choose. Wih, gila. Oke, Seru nanti banget, gue seru dengerin banget. deh. Terus kayak lagunya tuh tentang kayak apa ya? Jangan terlalu clingy sama gue kayak gitu intinya. Aku suka banget kayak penulisan dia. Sebenarnya dia artis yang lumayan mainstream, tapi kayak penulisannya tuh menurut aku Best ya. patut diacukan jempol gitu. Oh, nice. Apalagi ya itu Olivia Dean. Itu Olivia Dean. Sebenarnya favorit aku of all time ada namanya Eloise. Eloise. Yes, kayaknya harusnya tahu deh kalau Subside lagunya ya? tuh. Yes. Oh, oke. Iya, yes. Yes, kayak kan dia groovy gitu. Tepuk tangan berdampak Tepuk tangan dulu. berdampak ya. Suka banget berdampak ini. Tapi Eloise tuh Eloise Subside aku suka banget. kalau misalnya nggak tahu Eloise tuh jadi satu rumpun dengan Bruno Major. Iya. Jadi yang chill. Bener. Kayak Mereka kan satu gitu. paguyuban ya, mungkin bisa Satu dibilang ya. paguyuban nggak Gitu, sih? satu Iya. karakter Iya, aku situ. sebenarnya aku suka British artist ya dua itu. They're both Iya. British, I think. Kamu tahu Terus, ini nggak sih? apa? Kalau kamu suka British artist tuh Annie, kamu tahu nggak? Lagunya Charge It. Nanti kamu dengerin. Belum, ntar. You Kirim gotta ke listen to aku, it. kirim You ke gotta listen to it. kirim Itu ke aku suka banget. Tapi aku nggak tahu kamu suka atau enggak ya. Tapi aku suka. Nanti kamu coba dengerin. Oke. Oke, itu tadi Itu tadi berdua dua. ya? Oke, satu lagi. Lokal deh satu. Aku Lokal. suka banget Andin. Love, that's my queen. Dia baru konser loh. Kamu nonton? Aku nonton Suara Yes. Asmara. Oh my god, Aku gimana suka tapi banget. seru ya? Bagus banget ya. Dia tuh Iya sih. bener-bener kayak timeless. Timeless, Truly gokil. timeless, dan dia kayak oh my god she's so tiny seperti aku, kecil gitu dan pocket Gemes. size, dan kayak baju-bajunya keren banget kayak. Iya. Dan dia juga bekerja sama apa ya, like top notch people in the industry kayak Indra Lesmana ya Iya. kan. Terus MD-nya music director buat satu konser itu adalah Tohpati gitu. Jadi kayak Iya, bener. Karena dia udah di the in diva this sih. game for diva sih. udah lama diva banget sih, for a diva long sih. time ya. Betul. Dan sebenarnya what got me into Andin lagi adalah album Kinanti, tau gak sih? Album Oh Kinanti. iya. Jadi tuh kan kayaknya kalau sekarang tuh lagi agak tren gitu di antara anak-anak skena muda. Kalau anak skena muda tuh lagi suka drum and bass, Oh, iya. yang kayak tuk yang drumnya agak rapet-rapet gitu lah, elektronika dikit gitu. Dan Kinanti tuh padahal albumnya rilisnya tuh 20 tahun yang lalu. Iya udah lama. Ya kan lama banget, 2003 atau 2000. Gila. Itu seumur gue album Iya, itu legit. sebenarnya, dan kayak aku suka banget lah album itu kan karena ada jazzy-jazzinya juga Yes. sebenarnya, other than the electronic elements gitu. Oh, oke. Itu sih aku love banget. Alright, itu udah 3 ya. Yes. Alright, last question. Oke. 3 lagu yang sering kamu dengerin akhir-akhir ini apa? Semua berhubungan dengan lagu. Hari ini tuh keluar itu tahu rap Spotify. Iya benar. Iya kan? Kamu Iya datang nggak kan? nanti? Oh, datang apa? Enggak, aku nggak ada. Oh no, nggak apa-apa, Spotify nggak apa-apa. tahun depan ya. Tahun Jangan lupa. depan, Spotify langsung ya, tolong undang gitu ya. Oke. Nggak datang, tapi apa ya lagu kayaknya Niki nggak sih? Oh, Niki. Aku kemarin datang konsernya di Indonesia. Iya. Kan karena aku di Belanda juga, semua konser dia di Belanda aku datengin. Eloise juga semua aku datengin di Amsterdam kemarin dulu. Gokil. Kayaknya lagu Niki yang Take Care. Dia tuh ada Oh, di kayak album Buzz ya? iya bener, kan album bener? bass. Kayak kalau nggak salah gitarnya tuh kayak ada unsur-unsur gamelannya gitu deh kalau nggak salah. Keren. Aku lupa, tapi maksudnya tangga nadanya tuh dipakai di tangga nada gamelan gitu. Jadi dia banyak mengambil inspo dari situ. Itu satu, Take Care, Niki.
Jatuhnya lokal nggak sih itu ya? Jatuhnya. Lokal ya, tapi ya udah mendunia kok. Udah mendunia sih, udah mendunia sih. Yang kedua lokal juga. Oke, apa? Nona, satu rumpun semua ya. Oh. Nona yang Superstition. Superstition. Karena itu kayak Janet Jackson abis gak sih, kayak Legit. dung gitu kan kayak. Iya. Lagu pertamanya Nona apa ya? Lagu pertama Nona kan Shoot. Oh, Shoot, benar. Iya. Shoot. Aku suka banget Superstitious sih. Iya kan, Superstition tuh kayak gong banget sih Big menurut aku gong. tuh kayak yes gitu kayak Bener. gitu. Mm-mm. Pokoknya produksinya bagus banget dan rame gitu. Aku suka Superstitious. Nah, Terus terakhir apa ya? Aduh, terakhir. Oh my god, aku ngeblank. Parah. Apa ya? Apa? Dari Andin deh. Boleh. deh. Aku suka banget yang Menjelma. Menjelma. Iya, oke. di Kinanti. Kalian harus Right. dengarkan itu. Oke, boleh dong tepuk tangannya. Yang gini dong. Oh iya, tepuk tangan berdampaknya boleh. Kita sama-sama berdampak ya teman-teman ya. Setiap closing sesi gini ya. Gini ya. Yes. Seru banget. Oke. Aku dengar kamu kan baru aja ngeluarin single ya? Yes. Adegan Dewasa. Namanya Aku adegan tuh dewasa. Iya. agak ambigu dikit, maaf. Kayak langsung Memang sengaja. memang sengaja gitu ya. Mm-mm. Adegan dewasa, astagfirullahaladzim gitu. Agak Tapi bang aku gitu jadi ya. penasaran nih. Mm-mm. Sebenarnya cerita di balik lagu Adegan Dewasa ini apa sih? Sebenarnya terinspirasi kan aku cerita dari zaman kuliah. Mm-mm. Terus aku pengen balik dulu kan ke Indonesia. Ya. Dan terinspirasi oleh aku tidak menemukan kerja. Jadi Ngerti. masa-masa pengangguran. Masih sampai sekarang sih sebenarnya ya. Enggak dong, sekarang Tapi- kan udah berkarir Iya kan, nyanyi. Aku di apa. sini sekarang. Jadi nggak terlalu Bener. nganggur banget lah ya. Itu. Tapi itu jadi aku sempet ngelamar ke, pokoknya aku nggak inget berapa, tapi kalau soal angka tuh kayaknya ratusan nyampe sih. Oke. Jadi dari aku di Belanda sampai di sini tuh aku kayaknya apply ke 100-an, terus yang dapet tuh cuma bisa dihitung jari, yang Oh, dapet interview tahap iya. selanjutnya gitu. Dan setelah itu aku kayak, wow, aku tidak bisa bekerja, dan aku tidak kompeten, dan aku tidak, wah, rasanya kayak gitu loh, ngerti, kayak iya. agak overthinking gitu. Dan kenapa nggak aku bikin lagu daripada aku kayak burn out dan tidak produktif seperti ini. Lahirlah lagu Adegan Dewasa Oh, gitu. gitu. Jadi itu sebenarnya adegan dewasanya bukan yang kesana-sana. Enggak ya, Adegan ternyata. dewasanya tuh adulting gitu kan. Mm-mm. Sebenarnya adegan dewasa kan dua kata ya, dua kata hari ini. bukan. Jadi kan adegan itu kan kayak memerankan Iya. kalau dewasa ya menjadi Menjadi dewasa, dewasa. menjadi cukup Mm-mm. umur atau bla bla. Jadi tuh aku kesannya tuh adegan dewasa tuh kayak aku lagi memerankan peran menjadi dewasa yang aku sebenarnya aku ngerasa kayak masih anak kecil. Iya. Gitu sih. Oh. Apalagi aku angkatan pandemi kan. Iya. Aku lulus kuliah. Bukan lulus kuliah. Aku lulus SMA pandemi. Kuliah pun di Belanda tuh masih lockdownan. Oh, Jadi tuh iya, aku bener. kelas tuh selama 1 tahun atau 2 tahun tuh masih semuanya online gitu. Dan kalaupun harus ke kelas tuh harus full masker, harus ini. Iya, terus ini masih kayak zaman-zaman bikin dalgona gitu. Iya banget lagi. Iya kan? Iya. Dalgona yang kopi-kopi. Iya. Seru So banget. lonely gitu-gitu kan. Yes. Zaman-zaman itu Fuck kan. yeah. Nah, Renegade gitu kan ya. renegade. Gini ya. Iya lagi. Iya banget itu zaman-zaman Aduh. aku SMA. Zaman-zaman itu ya. Iya, jadi aku kayak oh my god, Mm-mm. aku masih dalam fase itu gitu. Aku masih kayak gini, sementara Iya. dunia udah harus kayak gini gitu. Bener, kayak kita, aku tuh jujur ya, aku tuh masih merasa aku tuh 18 tahun. Real. Aku masih Angkatan 18 berapa? tahun. Aku apanya nih? Lulusnya? Heeh. Lulus aku 2018. memang. Oke. 2018 lulus SMA ya, Hmm. gitu. Tapi Nggak terlalu jauh lah. Nggak terlalu jauh. 2021. iya kan, gitu. Tapi memang aku ngelewatin juga tuh pas kuliah, fase-fase corona tuh Iya ngelewatin. kan? Iya Harus kan? online itu males banget lagi. Iya, Jujur males kayak banget. bener-bener di rumah banget kan? Iya, tapi 2 lama-lama tahunan. enjoy lagi. Taurus beda. Iya, tapi kayak Beda, enjoy beda, juga. beda. Tapi kan transisi itu kan agak shock ya. Iya, bener-bener. Agak shocking soda tuh waktu itu. Tiba-tiba betul. harus kayak nge-zoom apa-apaan ini gitu kan Iya. kayak Terus nggak tugasnya biasa. semua online, Iya. nggak ada. Aduh parah banget sih. Kalau olahraga tuh kan harus direkam. Iya, bete banget nggak? Kayak Harus rekam jumping jack gitu kayak. di balkon apa. malu ya. Parah banget, terus kadang-kadang disuruh play gitu tengah-tengah sesi, parah banget. Aneh banget gitu. Tapi ya akhirnya menikmati.
Oh gitu, jadi memang, cerita Mhm. lagu Adegan Dewasa ini tentang, fase menuju dewasa gitu berarti ya? Betul betul. Ada kesulitan nggak selama prosesnya? Ada banget lagi, karena ini kan pertama kali aku bikin lagu sendiri gitu kan, yang Oke, diproduseri tapi ini bukan pertama kali kamu nulis berarti kan? pertama kali Oh nulis pertama sih. kali juga? Sebenarnya aku nulis semenjak kuliah lah, Mhm, SMA kuliah lah, aku udah mulai giat, tapi baru dilakukan tuh kali ini gitu. oke. Dan apa ya, jadi tuh aku memproduksi lagu ini bareng Kavin Sultan kan, Mhm, yang merupakan kasihku juga. oke, Tapi shout out shout shout out. out. Enggak, tapi ketika aku membawa draft lagunya ke dia, kan aku tektokan selama 1 tahun Iya, karena aku masih kuliah, masih ngerjain skripsi, mhm, terus maksudnya pulangnya tuh semua rentang waktunya dalam 1 tahun gitu. Dan aku tektokan, "Lagu yang ini kali ya, lagu yang ini kali ya," sampai sampai kemudian membuat Adegan Dewasa juga berantakan banget aku draft-nya. Jadi tuh yang kayak oke. bagan-bagannya belum jadi, jadi Mhm. tuh yang ref yang mana, yang verse yang mana tuh masih nggak ada, dan si Kavin sempet kayak, kamu kamu benerin dulu deh bagannya." Ya Aduh, masih iya kayak iya gitu ya, iya. masih kayak, "Ini refnya yang mana ya, refnya yang mana?" Aku belum ada refnya, masih Heeh. kayak, "Tapi aku percaya lagu ini," gitu Aku loh. yakin Aku gitu kan? yakin sama lagu ini, tapi, Iya, pokoknya berantakan banget. Jadi kayak time signature-nya nggak ada, temponya nggak ada, kayak oke. maksudnya kayak, nggak bisa mulainya nggak bisa harus harus mulainya kayak gini," gitu. Mhm. Jadi tuh aku kayak, "Oh gitu ya?" Masih Iya, yang kayak awam gitu kan. heeh, Tapi aku bersyukur sih maksudnya bisa dibimbing sampai akhir dan lagunya jadi, jadi. itu tuh Mhm, kayak lumayan lumayan effort sih. Jadi aku harus kayak bikin playlist of oke. lagu-lagu yang aku pengen lagu ini terdengar seperti apa. Heeh, Karena kan biasanya kan aku kan penyanyi ya kan, kalau nyanyi iya, kan kayaknya aku baru mendengarkan secara analitis gitu, mhm, musik itu baru beberapa tahun ini. Jadi bisa dibilang baru lah gitu. Jadi aku nggak oke. tahu yang kayak snare, kick, apalah Iya, itu gitu kan. Aku kan mhm, nggak tahu, dan apa, elemen-elemen produksi itu aku masih bingung banget gitu. Jadi pada saat itu aku bikin kayak playlist, "Ini lagunya harusnya kayak gini, nanti pas lagi bridge kayak gini ya," gitu. mhm, Chorus-nya yang aneh, kayak pengennya pengennya, chord-nya yang aneh gitu. Kayak iya. gitu-gitu sih. Jadi Oh, ya tapi kan lebih akhirnya belajar ya? akhirnya jadi Iya, jadi jadi apa ya, playground juga sih, iya jadi iya iya. playground belajar banget, tapi ya dimulai dengan sangat rough gitu. Bener bener bener, tapi seru banget sih. Seru sih seru sih. Sejauh ini kamu happy nggak sama hasilnya? Happy sih, happy Happy ya? banget happy banget happy banget. Kayak, meskipun aku nggak, apa ya, banyak andil dalam aku mau musiknya seperti, aku pengen drumnya drum kayak gini, aku Iya, masih masih kurang lah dalam mhm, produksi itu, tapi maksudnya dengan apa yang aku tahu, dengan orang-orang yang aku bekerja sama itu iya, aku seneng, seneng banget ya. gitu. Oke, ke depannya ada project apa nih? Ke depannya Mungkin kayak untuk mempromosikan lagu Adegan Dewasa, mhm, ada nggak nih ke depannya? ke depan sebenarnya masa promo udah lewat ya. Oh udah lewat ya, Mbak? Tapi Oke nggak sorry, apa-apa tapi tapi nggak nggak apa-apa. apa-apa. Nggak apa-apa, karya kan Iya, karya kan timeless, timeless, itu Adegan Dewasa emang dong. berakhir? Tidak. Enggak, semua orang pasti melewati adegan tepuk tangan Tepuk tangan untuk kita semua berdampak yang melewati dulu. Adegan Benar, tepuk Dewasa. tangan untuk kita yang survive ya teman-teman. Iya 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 kan? iya, apalagi quarter Tapi life crisis, ah Allah! itulah, Itu kayaknya dia. ya berhubungan dengan quarter life crisis, aku sih belum bisa ngasih spill yang gimana-gimana banget, tapi Mhm, aku masih merampungkan kayak lagu-lagu aku, mungkin di depannya pengen membuat kayak semacam EP atau oke. koleksi lagu atau mixtape atau apalah gitu, kayaknya tentang apa, tentang quarter life crisis Wah gitu-gitu seru sih. juga, hopefully sih ya. Amin amin amin. Tapi sebenarnya, kan aku kan lagu ada 2 nih, Mhm. aku tuh suka kayak Kakak lagi, Vin, lo tau ini nggak sih? Gue tuh emang mukanya tua ya, maaf ya, nggak Enggak, apa-apa. aku kebiasaan honorifics gitu Iya, kan, nggak apa-apa kayak kan Hanupis memang kan kita tuh Anupis kan kita senioritas gitu loh, jadi kayak senioritas, hierarki teman-teman, iya, gitu. tapi ya dia gitu kayak Heeh. tahu nggak sih sama, konsep multiverse? Multiverse? Multiverse kayak, oh ada apa, universe yang seperti ini tapi Mhm. nyambung sama universe Paham. universe ini. Tahu Iya nggak sih. sih kayak Everything Everywhere All at Once gitu, tahu nggak Mhm sih, Vin? mhm. Tapi aku kayaknya suka dan pengen menyambung-nyambungkan kayak gitu di lagu aku. Jadi sebenarnya lagu aku ada benang merahnya. Jadi dari Two Oh, Pons, ah hah. terus ada Adegan Dewasa. Nah, si Two Pons ini lagunya tuh tentang kayak dua budak korporat yang jatuh cinta Gemes, pas oke. lagi magang bareng atau pokoknya satu kantor bareng Mhm, gitulah, lagi ditempatkan di satu divisi gitu. oke. Nah, si Adegan Dewasanya itu kan tentang quarter life crisis, "Aduh gue belum dapat kerja." Itu sebenarnya prequel atau menjadi babak sebelum si Two Pons ini. Jadi aku Oh, pengen membuat kayak semacam storyline gitu iya dengan iya iya. lagu-lagu aku yang sebenarnya bisa tentang apa aja kan, tapi nyambung-nyambungin aja Nyambung-nyambungin gitu aja. sih. Tapi Kayaknya seru. kamu udah punya Aduh, ada bayangan konseptualnya, konsepnya tuh ada. gitu ya? Mhm. Urutan-urutannya. Yes, dan namanya Cashewverse.
maksa. Gak apa-apa, bagus. Bagus. Cashew Universe. Oke, berarti kamu bakal kayak bikin your own universe gitu ya? Kayak seru deh bikin kayak gitu. Tapi naratifnya tuh between aku dan pendengar aja gitu. Jadi kayak YTTA gitu loh, kayak yang YTTA. tahu-tahu aja gitu. Tapi seru banget sih. Kita tunggu ya pastinya ya. Semoga. EP-nya dan albumnya nanti ya pastinya dengan konsep itu Amin, bakal amin. seru banget sih. Amin. Keisha, boleh dong nyanyiin sedikit aja lagu Adegan Dewasa. Boleh dong. Chorus Refnya aja ya, mungkin. chorus Boleh. aja ya. Mau minum dulu boleh juga biar nggak serak. Kita isi bensin dulu. Isi bensin dulu ya, biasanya kan serak ya. Tapi apa ya? Sebelum aku mulai, mungkin lagu ini Kita tuh doa ada bareng-bareng dulu. doa bareng dulu. Oke, amin, sesuai lancar, agama lancar. masing-masing. Nggak, tapi lagu itu sebenarnya ada innuendo-innuendonya. Jadi kalau yang sudah cukup umur bisa diartikan dengan artikan sendiri gitu. Oke. Yaitu ya kerja Iya. gitu ya. Jadi refnya seperti ini. Ambil nada dulu. Ambil nada Jangan dulu. bubar ya kalau aku Jangan ambil bubar, nada. jangan. Jangan kayak Enggak, jangan trauma. Kamu juga jangan trauma, nggak apa-apa. Kita Oke. tenang. kan oke segitu Oke, ya. bisa. Adegan dewasa masih kali pertama. Yeah. Adegan dewasa masih ingin dimanja. Adegan dewasa mahir bertahan lama dalam kerja. Yeah. Ini kan namanya beranjak dewasa. Gitu. Wih, gokil. Boleh dong tepuk tangannya. Dengan suara ala kadarnya. Bagus. Oh, seru banget lagunya ya. Yours. Oh my gitu lah, goodness. sedikit. Ada kedepannya bakal apa lagi nih yang bakal kamu bikin? Apakah kamu udah mempersiapkan next single mungkin? Masih on the works sih, tapi aku kayaknya pengen coba menulis sesuatu yang berbahasa Inggris ya. Kayaknya seru sih. Karena sebenarnya Adegan Dewasa ini aku jarang banget nulis lagu bahasa Indonesia, tapi aku kayak ini kayaknya seru deh. Udah gitu tema-temanya kayak bisa ada wordplay-nya gitu. Dan lebih ke jadi ajang ekspor aku untuk menulis gitu sih. Benar, Sebelumnya I ini think it lagu could be bahasa Indonesia pertama. Your DNA juga. Maybe. It's kayak something playful. I Yes. like that sih. Kayak wordplay yang kayak agak clever gitu aku suka. Tapi mungkin next coba agak bahasa Inggris gitu. Oke, kita tungguin pastinya ya. Doakan aja lah. Amin. Music videonya udah ada belum? Adegan Dewasa? Kalau Adegan Dewasa musik video belum ya, tapi Belum. kita bikin kemarin lirik videonya. Aku edit sendiri juga. Keren. Ini dia independen. Ini dia musisi Bangga. indie. Aku Bangga. edit kemarin lirik videonya dan aku bikinnya tuh kayak stop motion gitu loh. Jadi tuh Lucu. kayak satu frame gitu. Gemes banget. Boleh tuh ditonton di mana Boleh nih? tonton di YouTube. Di YouTube. Dan bisa stream lagunya di semua digital streaming platforms kesukaan kalian. Yes, pastinya ya. Di YouTube-nya di YouTube kamu ya, berarti ya? Yes, di YouTube aku Kesha Valerie. Yes. Dan Instagram, TikTok mungkin boleh dong dikasih tahu ke Boleh penonton dong, podcastnya Alvin. Instagram aku @keshaVLR. Kalau TikTok aku Snoopyat, karena aku suka Snoopy. Oh, Yes, Gemes. love Snoopy. Snoopy. Terus Twitter aku juga Snoopyat. Alright, bisa banget langsung di follow. And by the way, Keisha, sebelum kita pamit, sebelum kita closing, boleh dong kata-kata hari ini untuk penonton podcastnya Alvin, silahkan. Deg. Kata-kata hari ini. Biasanya tuh apa sih, advice atau Bebas, bener-bener bebas. Kayak ada yang bercanda, ada Oh yang gitu. kayak serius gitu. Em, Atau kamu mau menyampaikan apa, bebas silahkan. Oke. Semoga adegan dewasanya bisa menjadi ajang beneran dewasa. Amin. Amin. Boleh dong tepuk tangannya. Keisha Valerie, thank you so much for Thank you coming. banget, Vin. Seru banget ngobrol sama lo dan pastinya sukses terus untuk karya-karya selanjutnya juga pastinya. Dan untuk penonton podcastnya Alvin hari ini, thank you so much for watching episode bareng Keisha Valerie. Dan pastinya podcastnya Alvin bakal tayang setiap hari Jumat jam 7 malam. So, I'll see you next week. Bye-bye.